Kabar gembira bagi penggemar Marvel Cinematic Universe yang sudah menanti salah satu film superhero dalam fase keempat. Setelah ditunda penayangannya, akhirnya kini Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sudah bisa ditonton di bioskop, tentunya dengan protokol kesehatan dan menunjukkan sertifikat vaksin. Nah, tanpa banyak basa-basi, berikut ulasan saya untuk film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini diawali dengan memperkenalkan sosok lelaki kuat bernama Xu Wenwu yang memiliki 10 cincin mistis yang dapat memberi keabadian dan kekuatan yang sangat luar biasa. Ia beserta pasukannya kerap menaklukkan kerajaan dan menggulingkan pemerintah sepanjang sejarah. Pada tahun 1956, Wenwu mengincar sebuah desa bernama Ta Lo yang menyimpan binatang mistis untuk memperluas kekuatannya. Upaya untuk masuk ke desa Ta Lo justru mempertemukannya dengan wanita penjaga gerbang desa yaitu Ying Li. Mereka kemudian saling jatuh cinta dan Wenwu pun mau berubah untuk menyimpan kekuatan 10 cincin legendaris tersebut. Setelah menikah, mereka memiliki 2 anak yaitu Shang-Chi dan juga Xialing. Sayangnya, sang ibu harus pergi meninggalkan dunia karena tak memiliki kekuatan saat melawan sekelompok orang yang hendak membalaskan dendam. Hal tersebut menjadi pukulan tersendiri bagi Wenwu dan juga anak-anaknya. Hingga akhirnya Wenwu pun kembali menggunakan 10 cincin yang kuat tersebut dan merencanakan pembalasan dendam. Pada umur remaja, Shang-Chi pergi meninggalkan kerajaan dan memulai hidup baru di California. Ia bekerja sebagai petugas valet bersama sahabatnya yaitu Katie. Dan suatu ketika, sekelompok orang utusan Wenwu mengambil kalung pemberian sang ibu untuk kedua anaknya. Shang-Chi dan Katie pun segera menjemput Xialing di Macau untuk menuju kembali ke kerajaan semasa kecilnya tersebut. Rupanya, Wenwu mencari kedua kalung tersebut untuk menemukan peta air menuju desa Ta Lo yang dicurigai menyembunyikan istrinya yang sudah meninggal. Meski begitu, Shang-Chi dan Xialing tak percaya dengan hal tersebut dan berhasil lebih dulu sampai ke Ta Lo untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Seperti halnya Black Panther yang mengangkat superhero berkulit hitam, kali ini Marvel Studios merilis film superhero Asia yang kental dengan budaya oriental Tionghoa. Marvel menampilkan aksi seni bela diri dan elemen fantasi sehingga memberikan pengalaman baru yang sangat menyegarkan. Sebagai sebuah kisah asal mula dari superhero yang secara resmi memulai fase keempat dari Marvel Cinematic Universe, Shang-Chi memiliki formula yang tidak jauh berbeda dengan film-film origin superhero MCU lainnya. Bicara kisahnya, lagi-lagi MCU mampu menampilkan sebuah struktur cerita segar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Plotnya yang bergerak tanpa henti, disisipi segmen kilas balik di momen-momen yang pas, nyaris bisa dibilang struktur film ini adalah non-linear karena sedikit kejutan cerita di akhirnya. Gue justru menikmati momen kilas baliknya karena empati kita pada tokoh-tokoh utamanya ada di sini. 2/3 film yang menampilkan konflik masa kini dengan obsesi The Mandarin yang disisipkan adegan masa lalu dengan transisi mulus terasa lengkap menceritakan perjalanan Shang-Chi untuk menjadi seorang superhero. Sementara itu, sepertiga akhir film yang menampilkan adegan klimaks penuh aksi dan juga fantasi seakan menghabiskan Shang-Chi yang telah siap sempurna untuk menjadi salah satu bagian dari karakter legendaris dalam MCU. Shang-Chi secara lugas menunjukkan representasi penting karakter jagoan dari Tiongkok yang jika dilihat di akhir film ini akan menjadi bagian penting bagi kelanjutan kisah dalam fase keempat MCU. Sisi akting juga menjadi kelebihan yang patut dibicarakan. Simu Liu berhasil menunaikan tugasnya dengan baik membawakan Shang-Chi sebagai karakter tangguh dan penuh konflik di dalam dirinya. Pasangan tandemnya yaitu Awkwafina pun memberikan napas segar dengan celutukannya yang mampu meredakan ketegangan di beberapa kesempatan. Bintang yang sebelumnya tidak gua kenal yaitu Vala Chen dan aktris pendatang baru yaitu Meng Zhang juga tidak kalah dengan memberikan penampilan menawan dan berkesan. Penampilan Vala Chen bahkan mampu mengimbangi dan memiliki chemistry luar biasa bersama Tony Leung yang tidak usah diragukan lagi kemampuan aktingnya. Sepanjang film, aktor legendaris tersebut memancarkan karisma dan presence aktor besar dalam setiap adegan yang menampilkan dirinya. Akting kelas atas pun dihadirkan oleh Tony Leung dalam film Hollywood pertamanya ini. Dari sisi teknis, pengarahan Destin Daniel Cretton adalah yang paling layak dipuji tinggi. Meskipun baru pertama kali mengarahkan film bergenre action, kemampuan Cretton menangkap gambar dan adegan pertarungan multi-style ala wuxia dan tarung jalanan, lengkap dengan sisipan teknik parkour lincah yang layak diacungi 2 jempol. Tidak ada sidecam, tidak banyak footage cut dan edit, yang ada adalah hanya koreografi cantik dan ciamik dari para penata laga yang dipraktekkan para aktor dan stuntman dengan baik dan ditangkap sempurna oleh penata kamera kawakan Bill Pop yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya.
Sisi lain yang patut dipuji adalah penata musik yang barisan lagu-lagunya bekerja sama dengan label rekaman yang sedang naik daun, yaitu 88 Rising, yang dengan cerdik merekrut artis-artis yang berasal dari Asia, termasuk dua artis kenamaan asal Indonesia yaitu Rich Brian dan juga Nicky, yang ikut menyumbangkan karya. Paduan genre hip hop dalam lagu-lagu tersebut melebur dengan scoring gubahan komposer andalan Cretan. Di luar berbagai kelebihannya, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings masih memiliki kekurangan yang cukup mendasar. Dari sisi penulis naskah yang terkesan memudahkan perjalanan Shang-Chi mendapatkan anugerah kekuatan utamanya. Selain itu, sisi efek visual juga menjadi bagian yang bisa dikritik di luar, dan figur karakternya yang kurang ikonik. Tampilan karakter musuh utama dan karakter kroco-kroconya terasa kurang mulus di layar besar. Memang secara keseluruhan tidak mengganggu jalan cerita, tetapi cukup merusak pemandangan aja. Akhir film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings memperlihatkan bagaimana Shang-Chi akhirnya menguasai Ten Rings. Namun saat adegan mid-credit terlihat, tampaknya takdir Shang-Chi bukan hanya sekadar sebagai pemegang Ten Rings yang baru, melainkan lebih besar dari itu. Adegan mid-credit dimulai dengan Shang-Chi dan Katie yang diajak oleh Wong ke suatu tempat yang terlihat seperti Sandstorm. Di sana mereka melihat Bruce Banner dan juga Captain Marvel yang sedang menunggu Shang-Chi untuk meneliti Ten Rings. Bruce Banner kemudian menjelaskan bahwa Ten Rings terbuat dari bahan yang tidak biasa ditemukan di bumi, dan berdasarkan susunan molekulnya, Bruce menyimpulkan bahwa usianya lebih dari 1000 tahun. Captain Marvel mengatakan bahwa dia juga tidak pernah menemukan benda seperti itu selama dia mengarungi ruang angkasa. Mereka kemudian menemukan bahwa ada sesuatu di tengah-tengah Ten Rings yang berfungsi sebagai suar yang memanggil sesuatu. Lalu Wong menjelaskan bahwa ketika Shang-Chi mengenakan Ten Rings, sebuah sinyal dikirim ke bumi entah kemana. Adegan ditutup dengan para Avengers yang menyambut Shang-Chi sebagai anggota baru Avengers. Sebenarnya kemana dan kepada siapa sinyal tersebut dikirim? Karena Ten Rings berasal dari teknologi silinder Makluans. Besar kemungkinan sinyal tersebut dikirim ke planet Makluans, atau setidaknya menggambarkan pada makhluk Makluans di luar angkasa bahwa ada sesuatu di bumi. Jika benar begitu, berarti akan ada lebih banyak lagi naga Makluans pada masa depan MCU, dan kemungkinan salah satunya adalah Fin Fang Foom, salah satu Makluans paling terkenal di Marvel Comics. Sementara adegan mid credit mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Adegan post credit justru lebih sederhana tapi tetap terpengaruh pada masa depan MCU. Adegan tersebut memperlihatkan Xia Ling, yaitu adik dari Shang-Chi, didatangi oleh Razor Fist yang memberitahu bahwa prajurit Ten Rings telah menunggunya. Dia kemudian duduk di singgasana dan mengatakan bahwa banyak hal yang harus mereka lakukan. Saat kamera menjauh, di luar terlihat banyak prajurit wanita yang sedang berlatih, begitu juga dengan teknologi yang lebih maju. Sekarang dia adalah pemimpin baru dari Ten Rings. Dua kredit scene tersebut menjadi sesuatu yang akan sangat berpengaruh pada masa depan MCU, khususnya pada fase keempat MCU dan pada kehidupan Shang-Chi. Kemudian besar yang terlihat di dua kredit scene tersebut akan menjadi fondasi dari film sequel Shang-Chi yang akan datang. Dengan beban berat yang diembannya sebagai karakter superhero asal Asia pertama yang dibutuhkan film origin dalam film franchise terlaris sepanjang masa, Marvel Cinematic Universe Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings terbilang sukses memenuhi ekspektasi dengan guliran cerita action fantasi yang memiliki winning formula dipadukan dengan genre family drama yang intens, pengarahan yang berkualitas, sinematografi yang kawin dengan adegan kelahi, serta akting kelas atas para aktor ternama juga menambah daya tarik film ini yang sampai saat ini sudah 3 minggu berturut-turut sukses menjadi tangga box office di Hollywood dan juga meraih $306 juta di seluruh dunia. Sebuah hasil box office yang besar di era pandemi saat ini. Itulah pembahasan mengenai review singkat dan juga pembahasan post credit scene dari film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.